Hai teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hendra Budianto Barus dengan NIM 2019 008 0997. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dan di sini saya merupakan salah satu anggota kelompok KKN dari Padepokan 47 dengan dosen pendamping lapangan yaitu Bapak TMA Kristanto M. Hum. Yang saat ini kelompok kami sedang melakukan KKN baik secara online maupun offline di Desa Jetis, Pedukuhan Pulau Kadang. Di sini saya akan memaparkan profil individu saya mengenai sosialisasi gadget dengan temanya pengaruh media gadget pada perkembangan karakter anak. Oke teman-teman, tanpa membuang banyak waktu lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke, yang pertama yaitu pengertian dan sejarah gadget. Mungkin dari teman-teman belum tahu gitu pengertian atau sejarah dari gadget itu sendiri. Di sini saya akan memaparkan sedikit dari pengertian maupun dari sejarahnya juga. Yang dimana gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus. Nah, gadget itu sendiri dalam bahasa Indonesianya artinya acang, yaitu suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris untuk merujuk pada suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis spesifik yang berguna pada umumnya diberikan terhadap suatu yang baru. Dan gadget dalam pengertian umum dianggap sebagai suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus pada setiap perangkatnya. Contohnya komputer, handphone, game, dan lain-lainnya. Nah teman-teman, gadget itu memiliki fungsi dan manfaat yang relatif sesuai dengan penggunaannya. Yang mana fungsi dan manfaat gadget secara umum diantaranya fungsi komunikasi, fungsi sosial, dan fungsi pendidikan. Fungsi komunikasi itu sendiri yaitu pengetahuan manusia semakin luas dan maju. Jika zaman dahulu manusia berkomunikasi melalui batin, kemudian berkembang melalui tulisan yang dikirimkan melalui pos. Nah, pada era globalisasi sekarang, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat, praktis, dan lebih efisien dengan menggunakan handphone. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial. Nah, gadget memiliki banyak fitur dan aplikasi yang tepat untuk kita dapat berbagai berita, kabar, dan cerita. Sehingga dengan pemanfaatan tersebut dapat menambah teman dan menjalin hubungan kerabat yang jauh tanpa harus menggunakan waktu yang relatif lama untuk berbagi. Nah, untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi pendidikan. Yang mana seiring perkembangan zaman, sekarang belajar tidak hanya terfokus dengan buku, namun dengan gadget teman-teman dapat mengakses berbagai ilmu pengetahuan yang diperlukan tentang pendidikan, politik, ilmu pengetahuan umum, agama, ataupun yang lain, tanpa harus repot pergi ke perpustakaan yang mungkin jaraknya lebih jauh untuk dijangkau. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai penggunaan gadget dan perkembangan pada anak-anak. Nah, sering kita temui orang tua memberikan gadget yang canggih dengan model yang sesuai dengan keinginan anak. Orang tua yang memiliki karir di luar rumah, gadget digunakan untuk memantau aktivitas dan berkomunikasi dengan anak yang ada di rumah. Sedangkan ibu yang standby di rumah memberikan gadget bertujuan untuk mengalihkan perhatian si anak agar tidak mengganggu aktivitas ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, awalnya tujuan mereka berhasil untuk komunikasi dan sebagai pengalih perhatian. Namun, lama-kelamaan anak akan bosan dan relatif aktif untuk mencoba fitur serta aplikasi lain yang mungkin menarik bagi dia. Dimulai dari sinilah anak akan lebih terfokus pada gadgetnya dan mulai meninggalkan dunia bermain mereka. Anak akan lebih individual dan tak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih emosional, memberontak karena merasa sedang diganggu saat asik bermain game, malas mengerjakan rutinitas sehari-hari. Bahkan untuk makan pun harus disuap karena sedang asik menggunakan gadgetnya. Lebih mengkhawatirkan lagi jika mereka sudah tidak tengok kanan kiri atau memperdulikan orang lain di sekitarnya, bahkan hanya untuk menyapa pun kepada orang lebih tua pun enggan. Nah, sekarang yaitu mengenai dampak positif dan negatif dari pemakaian gadget. Nah, sekarang pertama kita akan membahas dari dampak positifnya dahulu. Yang mana pertama dapat mempermudah komunikasi. Dalam hal ini, gadget dapat mempermudah komunikasi dengan orang lain yang berada jauh dari kita dengan cara SMS, telepon, atau bahkan dengan semua aplikasi yang dimiliki dalam gadget.
Yang kedua itu dapat menambah pengetahuan, dan yang kedua yaitu dapat menambah pengetahuan. Dalam hal pengetahuan, kita dapat dengan mudah mengakses atau mencari situs tentang pengetahuan dengan menggunakan aplikasi yang berada dalam gadget kita. Contohnya dengan menggunakan aplikasi detik kompas.com. Dan yang ketiga yaitu dapat menambah teman. Dengan banyaknya jejaring sosial yang bermunculan akhir-akhir ini, kita dapat dengan mudah menambah teman melalui jejaringan sosial yang ada melalui gadget yang kita miliki. Dan dampak positif yang terakhir yaitu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang mana dengan adanya metode pembelajaran ini dapat memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatifnya, yang dimana dampak pertamanya itu dapat merusak mata. Nah, jika anda pernah merasa mata lelah dan perih saat memain ponsel, tidak mengherankan sebenarnya, karena mata diajak terus-menerus fokus pada benda kecil. Nah, mata akan kering dan di tingkat paling ekstrimnya bisa menderita infeksi. Nah, untuk dampak yang kedua yaitu dapat mengubah postur tubuh, yang dimana Christian Lord pernah berdapat. Untuk dampak negatif yang kedua yaitu dapat mengubah postur tubuh, yang dimana Christian Lord, seorang ahli fisioterapi, mengungkapkan bahwa tubuh bereaksi akan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Ketika kerap melihat ponsel, leher dan pundak turut terkena efeknya. Dampak negatif yang ketiga yaitu kulit wajah dapat kendur, yang dimana Dr. Sam Buntin, seorang ahli dermatologi, mengungkapkan banyak perempuan di usia 30 tahun yang mengalami masalah kulit di bagian wajah, khususnya rahang yang mulai menurun. Seiring usia elastis kulit menurun, ditambah lagi dengan kebiasaan melihat ke bawah saat bersama ponsel dalam durasi yang sangat lama. Hal ini akan membuat kulit menurun kualitasnya. Dan untuk dampak negatif yang terakhir yaitu untuk dampak negatif yang keempat yaitu dapat mengganggu pendengaran. Hampir setiap penggunaan ponsel atau tablet tampak mengenakan handphone untuk mendengarkan musik. Namun, ini tidak baik jika terus-menerus dilakukan, apalagi dengan volume yang terlalu besar untuk diputarkan. Nah, selanjutnya mengenai pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget. Nah, melihat untung ruginya mengenalkan gadget pada anak, pada akhirnya memang sangat tergantung pada kesiapan orang tua dalam mengenalkan dan mengawasi saat anak main. Karena itu, kepada semua orang tua perlu diingatkan peran penting mereka dalam pemanfaatan gadget pada anak. Orang tua perlu menerapkan sejumlah aturan kepada anaknya dalam menggunakan gadget. Untuk bisa memanfaatkan gadget dengan efektif, harusnya sebagai orang tua bisa memahami dan menjelaskan mengenai konten yang ada pada gadget. Tanpa adanya pendamping dari orang tua, penggunaan gadget tidak akan berfokus pada apa yang diajarkan orang tua. Biasanya justru akan melenceng dari apa yang diajarkan orang tua. Nah, jadi terdapat 5 hal yang dapat diajarkan orang tua agar penggunaan gadget pada anak dapat lebih bermanfaat, yaitu sebagai berikut. Yang dimana pertama, memberikan kesempatan pada anak-anak untuk belajar menggunakan gadget untuk belajar dan berinteraksi sejak dini. Dan yang kedua yaitu pilihlah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuaikan dengan usia dan kemampuan anak-anak. Dan yang ketiga yaitu tempatkan gadget di ruang umum. Dan yang keempat yaitu mengatur durasi penggunaan gadget. Serta yang terakhir yaitu bantu agar anak-anak dapat membuat keputusan sendiri. Oke teman-teman, jadi sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.